Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi bertemu pada kali ini di mata kuliah manajemen kewirausahaan olahraga bersama saya Nofrizal Ahmad Topan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengantar dan sejarah manajemen olahraga. Pada bab ini kita akan mengeksplorasi sejarah serta akar dari struktur manajemen olahraga modern. Struktur manajemen olahraga yang dibahas dalam bab ini adalah klub, liga, dan turnamen profesional secara umum. Struktur ini akan membantu manajer dalam mengatur penyelenggaraan olahraga dan merupakan fondasi bangunan dasar dari banyak olahraga kita saat ini. Selain itu, bab ini juga membahas pengembangan disiplin akademis manajemen olahraga yang semakin jelas berkembang seiring dengan kebutuhan akan para profesional manajemen olahraga yang terdidik. Kita masuk ke sistem klub. Akar dari sebagian besar olahraga favorit, baik itu tenis, badminton, semua variasi sepak bola, atau yang menggunakan stick dan bola ya seperti bisbol, hoki, kriket, itu dapat ditelusuri awalnya dari Inggris. Pengaruh luas budaya olahraga Inggris adalah hasil dari kekaisaran Inggris pada abad ke-18 dan pada abad ke-19. Inggris memiliki koloni di seluruh dunia, dan koloni Inggris membawa olahraganya ke semuanya. Pengaruh berkelanjutan dari tradisi olahraga Inggris setelah kekaisaran runtuh berkaitan erat dengan bagaimana olahraga terorganisir di Inggris, seperti halnya dengan dominasi politik dan budayanya. Bahkan, olahraga yang berasal dari luar Inggris seperti bola basket, senam, dan golf pada awalnya mengadopsi struktur organisasi olahraga Inggris. Pada abad ke-18, aristokrat Inggris ya, bangsawan-bangsawan yang terdiri dari orang terhormat dan tuan tanah mulai mengembangkan klub olahraga. Keanggotaan di klub-klub ini terbatas pada masyarakat Inggris yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi. Klub paling awal hanya menyelenggarakan acara satu kali atau kompetisi tahunan dan mengumpulkan anggota untuk acara sosial. Sedangkan pada abad ke-19, klub mulai menstandarkan aturan dengan bertindak untuk menyelesaikan perselisihan antara tim atau pemilik kuda dan musim kompetisi yang mulai terorganisir. Di klub-klub yang ada dulu itu dimulai dari keluarga-keluarga kerajaan, keluarga-keluarga tuan tanah, keluarga-keluarga aristokrat. Selanjutnya ini kuda yang tadi kita bilang itu namanya thoroughbred, kuda thoroughbred yang diawali di masa ini. Pacuan kuda ini dikelola di tingkat lokal. Organisasi itu pada dasarnya adalah sistem manajemen yang sukarela yang dikendalikan oleh orang-orang kaya yang memiliki kuda dan perkebunan. Para pemilik yang mewakili elit masyarakat sesuai dengan tradisi dan memenuhi kewajiban sosial untuk menghibur massa, maka mereka tidak memungut biaya masuk. Pacuan kuda ini hadir terutama untuk hiburan anggota klub, para orang kaya, dan tidak harus menjadi entitas yang mandiri. Sistem ini membuat pacuan kuda tampak jujur. Masyarakat percaya bahwa aristokrasi, para keturunan menak yang berbudaya dan kaya sedari lahir, tidak akan tergoda oleh suap atau dipengaruhi oleh perseteruan-perseteruan kecil. Bahkan mustahil rasanya terombang-ambing untuk membuat keputusan yang tidak adil. Sehingga pada tahun 1830-an, transportasi kereta api memperbolehkan pemilik kuda bersaing secara nasional. Manajemen di tingkat lokal yang mengatur para peternak, pemilik, dan joki telah bekerja dengan baik karena keagraban di antara semua yang terlibat pada balapan ini. Tetapi kompetisi nasional berarti penyelenggara balapan sekarang harus mengelola peserta yang tidak mereka kenal baik atau bahkan sama sekali tidak kenal. Yang tadinya berasal dari keluarga-keluarga kerajaan, pembantu-pembantu kerajaan, lalu para pengurus di rumah-rumah tuan tanah, semuanya yang saling kenal, kini siapapun boleh ikut. Maka si penyelenggara harus mengelola semua peserta tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan balap perlu dibuat lebih sistematis. Ini juga berarti berurusan langsung dengan prevalensi perjudian.
Setelah kita lihat para orang-orang kerajaan Inggris zaman dahulu mengelola olahraga, membuat suatu organisasi yang mewakili rumah-rumah mereka, sejarahnya kita pindah masuk ke Modern Olympic Games. Jadi pada awalnya Olympic Games itu hanya sebuah acara ibadah, acara persembahan kepada dewa-dewa Yunani ya di Bukit Olimpia. Di sini di acara Olympic Games yang modern ini, struktur klub juga merupakan dasar dari Olimpiade modern. Memang awal pertandingan bisa dipandang sebagai ajang klub internasional, dibuat di puncak sistem klub. Olimpiade modern lebih mirip dengan acara klub internasional daripada Olimpiade kuno yang mereka namai, karena yang tadi dibilang pertandingan kuno setidaknya pada awalnya adalah bagian dari upacara keagamaan dan pada awalnya hanya untuk disaksikan dan diikuti oleh warga negara Yunani yang bebas, artinya tidak menjadi budak dan berbadan sehat. Lalu di tahun 1896 ya, kebangkitannya dapat ditelusuri kembali setidaknya tahun 1850 dengan festival Olimpiade berbasis klub di Inggris. Lalu Pierre de Coubertin, seorang guru penjas muda Prancis yang dipengaruhi oleh visi Brooks, orang Inggris tadi, tentang Olimpiade internasional. Lalu Profesor William Sloane dari Universitas Princeton dan Charles Herbert yang sebagai sekretaris Asosiasi Atletik Amatir, yang orang Inggris juga. Jadi orang-orang ini adalah pendorong di balik sebuah pertemuan yang mereka namai Kongres Atletik Internasional. Fokus utama pertemuan ini adalah untuk menetapkan makna dan penerapan amatirisme. Olimpiade modern sendiri pertama kali dilaksanakan dengan lamanya 9 hari, menarik 311 atlet dari 13 negara. Para pesertanya hanya amatir. Peserta terbanyaknya adalah mahasiswa atau anggota klub atletik karena konsep timnas belum muncul, dan menampilkan 9 cabang olahraga, yakni bersepeda, anggar, senam, tenis rumput, menembak, renang, atletik, angkat beban, dan gulat. Hingga si para pendiri tadi, salah satunya Pierre de Coubertin, dia pakar yang sekarang kita kenal dengan pelopor Olimpisme, terinspirasi oleh kebangkitan Inggris dan gagasan Victoria tentang pembentukan karakter serta gerakan perdamaian melalui olahraga. Ini memperkenalkan konsep Olimpiade amatir yang diulang setiap 4 tahun sekali. Struktur klub saat ini, banyak olahraga dan acara kontemporer memiliki akar organisasi dalam sistem olahraga klub. Meskipun sistem klub untuk organisasi olahraga elit memudar di beberapa tempat, ini masih merupakan cara yang populer untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga dan rekreasi. Setelah menjadi struktur manajemen olahraga elit yang dominan, sistem klub sekarang perlahan-lahan digantikan oleh struktur manajemen olahraga lainnya, sehingga mereka memiliki komitmen untuk melayani keanggotaan yang lebih luas dan mengelola perusahaan olahraga elit tersebut lebih mendalam. Jelas, Olimpiade telah berubah secara dramatis sejak awal. Mereka sekarang menyerupai struktur turnamen. Mungkin perubahan yang paling dramatis adalah keputusan untuk mengizinkan atlet profesional bermain di Olimpiade. Klub juga tidak lagi bersifat lokal. Misalnya di Piala Dunia tahun 2010, anggota timnas Perancis bermain untuk klub di beberapa negara berbeda. Tidak hanya klub di Perancis, kita bisa lihat daftar pemain di Real Madrid yang tidak hanya berasal dari Spanyol, tetapi juga dari Brazil, Jerman, dan Argentina. Klub juga mengatur tim dan akademi pemuda. Ada liga rekreasi untuk orang dewasa dan acara-acara sosial untuk anggota klub-klub mereka. Lalu, keanggotaan klub merupakan bawaan yang besar dan setiap klub itu memiliki fanbase-nya masing-masing. Lalu sistem liga di Amerika Serikat berkembang ketika sistem klub Inggris terbukti tidak sesuai dengan suasana ekonomi dan budaya Amerika. Kita lihat lagi di sini bahwasanya sekarang klub itu sudah berubah seperti layaknya perusahaan. Mereka memiliki sumber dana sendiri, mereka memiliki pengelola keuangan sendiri, mereka juga memiliki para pengelola untuk di bidang
kepelatihannya, di bidang pemasarannya, lalu di bidang keolahragaannya, terutama pemanduan bakat, lalu nutrisi dan sebagainya. Setelah itu, klub juga sekarang memberikan acara-acara seperti layaknya promosi-promosi klub, yaitu dengan mengadakan acara-acara sosial, adanya meet and greet dan sebagainya. Itu dilakukan tentunya untuk tetap mengikat penggemar-penggemar setia mereka ya, karena bagaimanapun para penggemar ini memiliki peran yang besar untuk kesuksesan dari klub tersebut. Kita masuk ke liga. Strategi sukses Liga Nasional tampaknya cukup mudah jika dibandingkan dengan strategi bisnis yang digunakan oleh liga olahraga profesional saat ini, di mana dengan cara memperhitungkan hak penamaan, ada perjanjian lisensi, dan kesepakatan penyiaran televisi maupun streaming di seluruh liga. Permainan liga sebagian besar dirancang untuk mendorong keyakinan para penggemar bahwa tim beroperasi dengan pijakan yang sama, baik di lapangan maupun di luar, serta bahwa pemilik, manajer, dan pemain melakukan upaya-upaya yang jujur. Seiring dengan waktu, penonton mulai berubah. Jadi yang awalnya kebutuhan untuk melihat tim sebagai perusahaan independen itu telah memudar. Liga startup terbaru telah menggunakan struktur entitas tunggal, di mana setiap tim dimiliki dan dioperasikan oleh liga. Meskipun liga-liga pada akhirnya menjauh dari model ini saat mereka berkembang. Kita bisa lihat ada di Inggris ada Barclays Premier League, itu Barclays itu perusahaan keuangan, atau mungkin di Indonesia ada liga-liga yang menggunakan entitas-entitas tersendiri. Namun seiring waktu, penonton semakin mengidentifikasi tim di Liga Nasional dengan kota-kota dan performa superior mereka. Untuk melindungi tim mereka sendiri agar tidak diserbu oleh tim Liga Nasional, terutama pada saat musim tertentu, para pemilik setuju untuk menghormati kontrak satu sama lain dengan pemain selama 1 tahun. Liga lain dapat membayar biaya Liga Nasional untuk berpartisipasi dalam sistem reservasi. Dan ini melindungi diri dari serangan tim pada Liga Nasional. Praktik seperti ini tidak hanya membantu mendistribusikan bakat-bakat para atlet secara lebih merata, tapi juga membuat gaji pemain tetap rendah. Artinya ada standar-standar tertentu. Praktik ini akhirnya berkembang menjadi sistem cadangan yang mencakup klausul cadangan dalam kontrak pemain dan daftar cadangan pemain yang dilindungi di setiap daftar tim. Lalu turnamen olahraga profesional. Sini kita bisa lihat tidak semua olahraga profesional diatur dalam struktur liga. Olahraga seperti golf atau tenis berkembang dan terus beroperasi hingga saat ini dengan menggunakan struktur organisasi yang berbeda. Olahraga turnamen profesional seperti tenis dan golf berakar pada sistem klub. Klub swasta mensponsori turnamen awal untuk kepentingan keanggotaan mereka. Namun, turnamen profesional tidak akan stabil sampai para profesional menemukan orang lain dalam bentuk sponsor komunitas dan perusahaan untuk memberikan hadiah berupa uang. Para penyelenggara pada saat ini tidak menjual acara hanya sebagai hiburan. Sebaliknya, mereka mempromosikan turnamen sebagai media di mana seseorang, komunitas, atau perusahaan dapat membeli sorotan publik. Salah satu jenis bisnis turnamen yang akhirnya gagal adalah upaya untuk menghasilkan keuntungan dari tiket masuk bagi pemilik klub. Pada paruh pertama abad ke-20, kehadiran penonton adalah aliran pendapatan utama untuk sebagian besar event olahraga. Namun sekarang, dimulai dari tata letak tempat duduk, hak siaran, lalu perayaan pra dan pasca turnamen adalah fokus interaksi atau merupakan akses yang dapat dijual. Mengikuti pendekatan yang telah terbukti dari promotor-promotor tinju dan pemilik klub bisbol, sekarang pemilik masing-masing country club memproduksi sendiri acara golf, menjual tiket ke acara tersebut, dan menjalankan konsesinya sendiri. Kini, komunitas korporat telah mendapatkan keuntungan yang paling besar dari ini. Turnamen golf telah berkembang menjadi perayaan perusahaan itu sendiri maupun produknya. Dalam tren lain yang mendorong manajemen turnamen menjauh dari asosiasi swasta nirlaba,
yakni turnamen hari ini kemungkinan besar akan dibuat oleh agen pemasaran atau media penyiaran seperti oleh asosiasi pemain. Kita lihat sedikit video tentang berkarir sebagai sport manager. Setelah sebelumnya kita bahas bahwasanya 3 struktur manajemen dasar di olahraga, yakni klub, liga, dan turnamen, masih ditemukan dalam olahraga kontemporer. Tetapi dalam struktur ini, sekarang yang beroperasi dalam sistem organisasi itu lebih kompleks. Akibatnya, industri olahraga menuntut para manajer-manajer yang terlatih dan terdidik. Manajemen olahraga kini dikembangkan sebagai bidang akademik untuk memenuhi permintaan-permintaan ini. Kita lihat dulu videonya. I believe sports managers are crucial to the health of the world of sport. There are a wide range of roles to choose from in the sports manager field. These include roles like centre manager, operations manager, business manager, contract manager, head of department or governing body manager. All of these roles are critical in keeping the sport and physical activity industry moving. Sports managers often start off with a specific role like lifeguard, swimming teacher, leisure assistant, coach or gym instructor. In those roles, they seek to equip themselves with strong organisation and leadership skills and develop these to exceptional standards. So if you want to be a sports manager, you've got to be prepared to work hard and be ambitious. Be hungry to learn and get involved with everything that you can. What's important for sports managers is that they are well versed in organisation and fast decision making. They've also got to have the specific skills in arranging timetables, organising and promoting events, controlling budgets, managing staff rotas, taking responsibility for health and safety, and much more. The reward comes through seeing people using centres to achieve their health and fitness goals. Studying a BTEC in sport will help equip you with the skills you need to be a sports manager. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.